Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Asar Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Muslim, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Dan pada bulan lalu kita telah membahas adab pertama terhadap diri kita, yakni senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah adab pertama kepada diri kita. Karena ya ikhwan, seperti yang kita maklumi bersama, bahwa siapapun kita ini banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu kita terus bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua ya kawan, adab terhadap diri kita adalah muraqabah. Ya, yang pertama taubat, kemudian yang kedua muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah artinya merasa diawasi. Kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa semua yang kita lakukan ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang telah kita lakukan, yang akan kita lakukan besok, baik dan buruknya, itu sudah diketahui oleh Allah. Apalagi yang sekarang kita kerjakan, apalagi yang sudah kita kerjakan, yang akan kita lakukan, semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini mendasari dalam diri kita, ibarat kita dengan manusia, kita akan berusaha melakukan sesuatu yang bisa, kalau diketahui oleh atasan kita, dia senang. Maka kita akan melakukan perbuatan yang menyenangkan atasan kita.
Dan kita harus menutup serapat-rapatnya andai ada perbuatan yang tidak diinginkan oleh atasan kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita lakukan, yang akan kita lakukan adalah perkara-perkara yang Allah senang. Walaupun ingat, Allah tidak butuh pada perbuatan kita. Melakukan kebaikan, memang Allah senang, tapi Allah nggak butuh terhadap kebaikan kita. Allah nggak butuh. Ikhwani jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang tampak, perkara-perkara yang sifatnya rahasia itu semua diketahui dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hati kita. Subhanallah. Kata beliau, kata pengarang kitab, di saat orang sudah merasa selalu diawasi oleh Allah, sudah merasa bahwa semua perbuatannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu asyik melakukan perbuatan-perbuatan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sebut tadi. Kita melakukan perbuatan yang membuat Allah bahagia untuk mengagungkan Allah. Tapi ingat, Allah tidak butuh, Pak. Dengan perbuatan baik kita itu Allah nggak butuh. Orang beriman yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, merasa diketahui oleh Allah, maka dia akan asyik menikmati, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan terus mengingat Allah. Dan orang seperti ini akan mendapatkan ketentraman dalam hidupnya. Akan mendapatkan ketentraman dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia senantiasa merasa dijaga oleh Allah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, contoh saja, ya, pejabat lah, penguasa, ya, mungkin dari tingkat bupati, gubernur sampai presiden, dia merasa gagah tuh, merasa nyaman, ada pengawalnya, ada presiden, ada pas pampres, gitu ya, pasukan pengawal presiden, nyaman dia, nyaman, ya. Nah ini pengawal kita nih, penjaga kita nih, yang selalu membersamai kita ini bukan lagi manusia, Pak. Yani Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan tentram. Kata ulama, kita naik pesawat. Nah, ini ulama memberikan satu analog, satu permisalan. Kita naik pesawat. Dari sinilah ke Surabaya 1 jam. Ya, sini Papua 4 jam lebih. Jakarta, Jeddah 9 jam. Kita naik pesawat, begitu terbang, tidur, merasa nyaman. Kenapa? Karena kita merasa ada yang membawa kita. Yakni apa itu? Pilot. Pilot, merasa nyaman. Dan tidak ada dalam pikiran kita, saya yakin betul, kita semua yakin, tidak ada dalam pikiran kita, pikiran jahat kita, bahwa
setengah perjalanan tiba-tiba pilot mencelakakan kita, nggak ada, karena dia di bawah sumpah, ya, maka kita nyaman. Padahal Bapak Ibu, kita belum pernah jumpa tuh, nggak kenal dengan pilotnya, tapi begitu kita naik merasa nyaman, tidur, ya, bangun makan, bangun sholat. Kita kan kalau ke Arab Saudi begitu tuh, dipilih pesawat yang bagus, apalagi kalau pesawat Saudi ya, wah lebih bagus tuh, ya, merasa nyaman. Padahal kita nggak kenal sama pilotnya, Pak, nggak kenal. Ya, kalaupun ngomong mungkin nggak nyambung, ngomong bahasa Arab, kita bahasa Indonesia nih, nggak nyambung. Kenapa kita merasa tenang, merasa nyaman? Tentu setelah berdoa kepada Allah, ya, kita serahkan urusan kita kepada Allah, karena kita yakin pilot ini akan berusaha membawa kita sampai ke tujuan sebaik mungkin. Padahal tidak ada jaminan. Nah, ini ada jaminan dari Allah bahwa hidup kita ini diatur oleh Allah. Hidup kita ini selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini hidupnya pasti tenang, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas dengan bersandar kepada Allah. Dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Ada yang pernah naik kapal laut, Pak? Kami kalau pulang itu kan 16 jam nyebrang laut. Sampai 16 jam transit, dari tempat transit ke pulau saya 2 jam lagi kurang lebih. Ya. Nyebrang dulu 16 jam dari Banyuwangi ke ibu kota kecamatan. Nah, setelah sampai ibu kota kecamatan namanya Pulau Sapeken. Nah, dari Sapeken ke pulau saya 2 jam. Itu ditanya tuh, itu perahu siapa ya? Siapa nahkodanya? Ya, kalau udah diketahui nahkodanya, oh itu agak tenang, Pak. Karena kenapa? Dia tahu celah-celah ombak, tahu dia, Pak. Ya, itu kalau nahkoda baru-baru itu agak ragu kita. Nah, itu bisa ditabraknya ombak. Kalau yang sudah pengalaman, dia tahu tuh celah-celah ombak. Itu. Jadi semakin pengalaman, semakin kita merasa tenang. Ya, kita serahkan urusan ombak kepada nahkoda. Maka siapa yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, yang menyandarkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan tentram, mereka akan tenang. Jadi kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 125, siapakah yang paling bagus agamanya melebihi orang-orang yang menyandarkan segala urusannya kepada Allah. Allah juga sebutkan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 22. Ya, surah Luqman ayat ke-22. Wa may yuslim wajhahu ilallah, barang siapa yang berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsinun, sedang dia orang-orang yang senang berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Ya, berpegang pada tali yang kokoh. Karena kita punya sandaran, ya, kita punya sandaran Allah. Kita tahu betul, kita yakin betul, Allah bakal mengatur hidup kita sebaik-baiknya.
Ya. Jangankan kita orang Islam, Pak. Apalagi kita insya Allah udah rajin sholat 5 waktu, tambah lagi sholat berjamaah bagi kita laki-laki. Orang kafir saja itu diatur hidupnya oleh Allah. Ya, apalagi kita yang insya Allah mudah-mudahan sudah rajin sholat 5 waktu ini. Ya, nah, itu yang disebut dengan menyandarkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam Al-Quran Al-Baqarah 235. Wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Wa'alamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, maha mengetahui, ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam hati kita. Fahdharuh, hati-hati kalian. Ya, hati-hati terhadap bisikan. Tujuan kita beramal ini diketahui oleh Allah. Makanya orang kalau ikhlas nggak usah diucapin tuh, Pak. Ini saya kasih, yang nerima nanya, ikhlas enggak? Ya, mestinya nggak usah ditanya tuh. Ya, udahlah ambil aja lah. Ya, ambil aja. Ikhlas nggak nih? Iya, ikhlas deh. Pakai deh lagi. Ya. Ribuan kali kita ngucapin ikhlas, yang diketahui oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah apa yang ada dalam hati kita. Ya, karena niat itu letaknya di dalam hati. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Fahdharu, hati-hati, ya, hati-hati. Tampak kelihatan orang baik, tapi kalau berbuat baik bukan karena Allah, itu sia-sia. Inilah makna dari fahdharu. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-1, surah An-Nisa ayat pertama, Allah tabaraka ta'ala berfirman, innallaha kana alaikum raqiba. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana alaikum raqiba, selalu menjaga dan mengawasimu. Ya, selalu menjaga dan mengawasimu. Kalau penjagaan Allah gak pernah lepas, Pak. Pengawasan Allah gak pernah lepas. Kenapa? Jangankan tidur, ngantuk aja enggak tuh Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, dialah Allah tegak berdiri, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan tidur, ngantuk aja tidak. Ya, itu Allah. Kalau manusia, ya tidur. Bahkan banyak tidurnya. Nah, itu kadang-kadang manusia tuh. Tapi Allah tidak. Makanya kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 1 ini, innallaha, sesungguhnya Allah, kana alaikum raqiba, menjaga kalian dan mengawasi kalian. Makanya kita kalau berangkat bepergian, ada perjalanan dinas kemana gitu ya, doa yang kita baca apa? As-saudikumullahu la yadhi'u di'ahu. Itu doa yang kita baca tuh. Saya titipkan kalian kepada Allah. Allah yang menjaga titipan dan tidak bakal hilang. Gitu. Kita kalau berangkat, kita titipkan keluarga kita, anak kita, harta kita kepada Allah. Ya. Yang penjagaannya itu tidak akan pernah kehilangan. Ya, nggak bakal kehilangan. Kalau Allah sudah jaga, nggak bakal. Akhwani jamaah yang rahmati Allah SWT. Di dalam Al-Quran surah Yunus 61. Surah Yunus ayat 61.
wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah engkau wahai Muhammad fi sya'nin, dalam suatu urusan, wa ma tatlu minhu, dan tidaklah membaca suatu ayat dalam Al-Quran, wala ta'maluna min amalin, serta tidaklah engkau wahai Muhammad melakukan satu pekerjaan, wala ta'maluna min amalin, tidaklah engkau melakukan satu pekerjaan, illa, kecuali, kunna, terhadap kami, yakni kami di sini maknanya Allah, alaikum syuhuda, kami akan menjadi saksi atasmu ketika engkau melakukannya. Ya. Jadi semua urusan kita ini dirinci oleh Allah. Fi sya'nin, dalam suatu urusan, dan tidaklah Al-Quran yang engkau baca, dan tidaklah engkau melakukan satu perbuatan, kecuali aku untuk itu, kata Allah, untuk semua urusan itu, syuhuda, saksikan semua. Jadi subhanallah, berapa miliar manusia sekarang jumlahnya, semua perbuatan manusia itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, manusia kan terbatas. Ya, penjagaan manusia, pengawasan manusia terbatas. Tapi penjagaan Allah, semua apa yang terjadi di muka bumi ini ya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat keempat, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal arsy. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Summa istawa 'alal arsy, setelah Allah menciptakan jagat raya ini, lalu dia tinggi di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang keluar dari bumi, apa yang masuk ke bumi. Ya. Wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit, semua diketahui oleh Allah. Apa yang turun dari langit itu ya hujan, malaikat, itu semua ya turun dari langit. Dan apa yang naik ke langit? Yang naik ke langit itu semua perbuatan manusia. Ya, makanya kata Allah, ilaihi yas'adul kalimu at-tayyibu. Kepada Allah naik perkataan-perkataan yang baik. Termasuk yang naik ke langit. Ya. Semua catatan manusia dari pagi sampai sore. Begitu sore hari dilaporkan ke langit. Yang naik siapa? Malaikat. Ya, malaikat yang tadi turun di waktu pagi, dia mengawasi sampai sore. Sore dia naik melaporkan semua perbuatan kita dari pagi sampai sore. Begitu malaikat naik, ada malaikat yang turun. Ya. Ada malaikat yang turun. Menjaga, mengawasi semua catatan kita dari pagi sampai sore lagi, naik lagi dia, semua tuh. Makanya kita disuruh banyak zikir di waktu pagi dan sore, pagi petang, karena ada yata'aqabu fihil malaika, ada pergantian malaikat, naik turun malaikat. Ya, naik turun malaikat. Makanya terutama pagi kita disuruh bersedekah, disuruh berinfak. Ya, disuruh berinfak kita sebelum matahari terbit, habis sholat subuh, infak. Itu waktu yang paling bagus. Ya, karena ada malaikat yang turun mendoakan khusus orang-orang yang berinfak di waktu pagi. Kata malaikat ini, ya Allah, gantilah hartanya
Karena dia telah berinfak. Jadi doakan tuh Pak yang berinfak khusus di waktu pagi. Agar apa yang dia keluarkan itu diganti oleh Allah. Kalau kita mampu tapi pelit, tidak sedekah, ya dasarnya pelit ya, mampu, didoakan juga. Ya Allah katanya tahanlah harta untuk dia. Karena dia tidak mau mengeluarkan hartanya di waktu pagi. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Hadid, apa yang naik ke langit, apa yang turun dari langit, apa yang keluar dari bumi, apa yang masuk ke bumi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Yang bersama kita itu bukan zatnya, adalah pengawasannya. Kalau zatnya di mana? Di arsy, tinggi di atas arsy Allah. Ya. Nah, yang bersama kita dalam tafsir surah Al-Hadid itu ilmunya, pengawasannya, pengaturannya. Makanya jangan pernah takut dalam urusan dunia. Selama kita dekat dengan Allah, selama kita menjaga aturan Allah, maka dunia kita ini akan diurus, akan diatur semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwani, jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Konsep beribadah, ya, agar kita merasakan nikmatnya ibadah. Ketika kita beribadah, hadirkan dalam diri kita seolah-olah Allah berada di hadapan kita. Ya, seolah-olah Allah sedang berada di hadapan kita. Contoh Pak, satu permisalan, satu analog, satu tasbih. Ketika kita akan berdialog dengan orang yang dianggap hebat, pintar, ya, itu kita sudah mulai mengatur gaya bicara kita. Ya. Kalau dia ngomong ini, apa yang harus saya sampaikan? Ah, itu udah diatur tuh. Karena kita tahu lawan komunikasi kita ini orang hebat. Nah, lawan komunikasi kita ini, ya, orang terpandang, ganteng, rapi. Maka kita juga harus mempersiapkan pakaian yang bagus. Ya. Nah, ini yang kita hadapi ketika kita ibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita merasakan nikmatnya ibadah, hadirkan Allah di hadapan kita. Seolah-olah kita melihat Allah. Makanya kata Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak bisa melihat Allah, pastikan, yakinkan dirimu bahwa engkau dilihat oleh Allah. Jadi itu cara agar kita bisa menikmati ibadah. Nah, orang kalau ibadah asal ibadah, ya berlalu begitu saja Pak. Pakaiannya pun tidak dijaga, tempatnya pun tidak dijaga. Ya, ini karena kita sholat nih merasa ada bersama Allah. Ini masjid kita rapikan, adem, pakai AC, karpetnya bagus, wangi. Kenapa? Karena kita sedang berdialog dengan Allah. Maka semakin menghadirkan Allah, maka kita akan menjaga diri kita. Pakaian kita khusus. Makanya orang soleh tempo dulu Pak, mohon maaf nih ya Pak ya. Orang soleh tempo dulu itu tidak sama pakaian sholat mereka dengan pakaian kerjanya Pak. Beda tuh. Ya, pakaian kerja lain, pakaian sholat lain. Ya, karena sedang berhadapan dengan Allah. Ya, Masya Allah.
Ini konsep hadis. Ya, pada halaman 187 Syekh mengutip satu hadis, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihat. Ya, contoh saja Pak, sekali lagi kita di dunia ini, kita berbicara dengan atasan kita, bicara dengan pimpinan kita, apalagi kita bicara dengan orang yang kita mengajukan proposal kepadanya tuh. Kita sedang bangun sesuatu, berharap bantuan dari dia, ngomongnya pelan-pelan, ya, ngomong pelan-pelan. Ada yang diharap, ya, ada yang diharap. Belum tentu dikasih, belum tentu dikasih. Udah diatur bahasanya yang bagus, proposal bikin bagus, ya, dijilid bagus, belum tentu. Tapi dengan Allah pasti. Ya. Nah, caranya adalah hadirkan seolah-olah kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah. Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, muraqabah adalah jalan hidup yang sudah dilalui oleh pendahulu kita dari kalangan salafun salih. Orang-orang salih tempo dulu selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga mereka berada pada level yang sangat tinggi. Dan wajar saja ketika mereka ibadah berada pada puncak ibadah yang luar biasa. Ya. Beliau mengutip beberapa ungkapan orang-orang salih tempo dulu di dalam kitabnya Minhajul Muslim ini. Contoh dalam hal penglihatan. Dalam hal penglihatan. Ketika engkau yakin, katanya, ya, ini yang dikutip oleh Imam Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, ketika engkau yakin bahwa apa yang akan engkau lihat itu diketahui oleh Allah. Bahkan sebelum engkau melihat sesuatu, Allah sudah tahu apa yang bakal kamu lihat. Maka engkau pasti berhati-hati melihat sesuatu. Ya. Orang mau melihat perkara yang tidak baik kan lihat dulu kanan kirinya nih. Ada yang lihat enggak nih? Ya. Ada yang lihat enggak? Makanya begitu ketahuan orang malu dia. Ya. Itu pernah katanya sedang sidang, ya, DPR, ya. Tiba-tiba ada yang tersorot melihat hal yang enggak benar. Ya, sengaja enggak tahu kita. Itu kan jadi malu. Karena diketahui oleh publik. Nah, ini ungkapan yang dikutip oleh beliau. Ketika engkau yakin bahwa apa yang akan engkau lihat itu diketahui oleh Allah, bahkan sebelum engkau melihatnya Allah sudah tahu engkau bakal melihatnya, maka engkau akan berhati-hati melihat perkara-perkara itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ungkapan dari Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri, hendaklah kamu
merasa diawasi oleh zat yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Ya, ini ungkapan Sufyan Ats-Tsauri. Hendaklah kamu merasa diawasi oleh zat yang tidak ada satu pun perkara yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kamu mengharap kepada zat yang semua harapanmu akan Dia kasih. Tapi kalau mengharap kepada manusia, lebih banyak tidak dikasihnya daripada dikasih. Ya, itu bukan kalau Dia ngasih banyak syaratnya. Beda dengan Allah. Ya. Dan hendaklah kamu takut kepada zat yang memiliki hukuman berat. Jadi ada 3 nasihat Sufyan Ats-Tsauri yang dikutip oleh pengarang kitab. Yang pertama, hendaklah kamu merasa diawasi oleh zat yang tidak ada satu pun perkara yang tersembunyi darinya. Itu nasihat pertama. Nasihat yang kedua dari Sufyan Ats-Tsauri, hendaklah kamu berharap kepada zat yang semua harapanmu akan Dia penuhi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat yang ketiga, hendaklah kamu takut kepada zat yang memiliki hukuman yang sangat berat. Jadi hendaklah kamu takut kepada zat yang memiliki hukuman yang berat. Ada orang tidak takut melakukan satu keburukan, takut dilihat oleh tetangga, malu. Ya. Dia enggak jadi melakukan perbuatan yang tidak baik karena takut ketahuan tetangga. Bisa dihukum, hukuman mental. Ya. Hukuman mental. Walaupun ya, hukuman mental yang bisa berlalu 1 bulan, 2 bulan, setelah itu biasa saja. Makanya sekarang ini pelanggaran-pelanggaran hukum sudah tidak terlalu dihiraukan oleh sebagian manusia. Ya, contoh maaf, orang berzina kemudian hamil di luar nikah, dinikahkan, udah habis cerita, anaknya besar habis cerita. Ya, dianggap biasa saja. Ya, dianggap biasa. Karena hukuman sosial ya sebentar. Hukuman sosial sebentar. Apalagi dia orang kaya, orang terpandang, udah selesai. Kalah cerita buruknya dengan dia suka bantu. Maka kita takut kepada zat yang memiliki hukuman yang berat. Baik di dunia terlebih di hari akhir. Jadi ini 3 nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri yang dikutip oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Yang berikutnya nasihat dari Ibnul Mubarak. Mereka semua ini para tabi'in. Ya, Ibnul Mubarak. Kata beliau, hendaklah kamu selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya, nasihat Ibnu Mubarak, hendaklah kamu merasa diawasi oleh Allah. Lalu beliau ditanya, Ibnu Mubarak ditanya, wahai imam, ya, wahai Ibnu Mubarak, apa yang dimaksud dengan pengawasan Allah? Ya, apa yang dimaksud dengan merasa diawasi oleh Allah? Maksudnya adalah jadilah selamanya seakan-akan kamu bisa melihat Allah. Jadilah selamanya seakan-akan kamu bisa melihat Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Contoh Pak ya, contoh kecil saja, contoh sederhana. Kita ini ya, mungkin bukan kita, insya Allah bukan kita. Ada sebagian orang ketika dia salat merasa dilihat oleh orang, dia akan salat, kelihatan tenang, ya kelihatan tenang. Kenapa? Merasa dipantau, merasa dilihat oleh orang lain. Ya, itu waktu kami mondok dulu Pak, waktu mondok tuh, itu ada petugas khusus namanya mupattish yang memantau semua gerakan sholat kita. Ya, itu dipantau. Maka karena ada yang mengawasi, mulai takbirnya pun kadang-kadang dibikin-bikin tuh, ya, merasa diawasi. Nah kita ini, kata Ibnu Mubarak, selalu diawasi oleh Allah. Maka kalau kita merasa diawasi oleh Allah, kita akan sholat tenang. Ya, kita akan sholat tenang. Kita merasa diperhatikan oleh manusia, luar biasa. Ya, anak kecil kalau dilihat oleh maknya, oleh bapaknya, sholat pelan-pelan. Begitu nggak ada yang ngelihat, waduh, cepat. Ya. Walaupun ada juga karena ingin diberitakan, akhirnya sholatnya cepat, sholat tarawih tercepat, ya, karena ingin viral. Biasanya kan bulan Ramadan tuh kadang-kadang lomba-lomba kategori sholat tarawih tercepat. Itu setiap Ramadan ada beritanya tuh, ya. Nah, karena ada media yang meliput, nggak benar. Nah kita ini dipantau terus oleh Allah. Kalau itu sudah kita rasakan Pak, kita akan rasa-rasanya itu sholat malam 11 rakaat itu sebentar saja. Ya, walaupun kita sholat panjang, rasa-rasanya ringan saja. Ya, karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya nasihat dari Abdullah bin Dinar, juga tabi'in, ya. Abdullah bin Dinar, dia bercerita, aku pernah pergi ke Mekah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, pernah pergi ke Mekah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di satu jalan kami berhenti untuk istirahat. Tiba-tiba, ini masyhur ceritanya terkenal. Tiba-tiba ada seorang pengembala turun dari gunung mendatangi kami. Umar bin Khattab bertanya kepada pengembala itu, ya ra'i, wahai pengembala, juallah seekor dari kambing-kambingmu kepada kami. Kata pengembala ini, jangan, itu bukan punya saya hanya sekedar disuruh mengembala. Ya, ini punya majikan saya nih. Ya, kata Umar Khattab, ya ra'i, wahai pengembala, jual aja kepada kami nih kambingmu atau domba-dombamu sebagian, ya, atau beberapa saya jual kepada kami. Kata pengembala, jangan, ini bukan milik saya, ini milik majikan saya. Umar bin Khattab berkata, ya, katakan saja kepada majikanmu, kambingnya telah diterkam serigala. Ya, kambingnya telah diterkam serigala. Maka
pengembala ini yang merupakan seorang abdun, seorang budak. Ya, biasa tempo dulu itu budak menjadi pengembala, ya. Biasa. Kata pengembala yang juga merupakan seorang budak ini, ya. Lantas di mana Allah? Ya, kalau saya katakan kambing atau domba ini diterkam oleh serigala, boleh jadi majikan saya ngerti itu. Ya, boleh saja majikan saya memahami. Tapi yang tidak bisa dibohongi itu Allah. Boleh saya bohong kepada majikan saya, tapi kepada Allah tidak bisa. Gimana respon Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menangis. Ya, Umar bin Khattab menangis. Setelah itu Umar bin Khattab langsung menemui majikannya dan dimerdekakan. Ini satu keistimewaan zaman itu, Pak. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa profesi orang itu tidak menentukan keimanannya. Bisa jadi orang yang terlihat sederhana itu lebih takut kepada Allah. Bisa jadi para nelayan yang sekarang sedang kesusahan, para petani yang sekarang sedang kesusahan nih, ya, yang pakaiannya biasa-biasa saja, ya, bisa jadi mereka lebih takut kepada Allah ketimbang mereka yang berdasi, ya, ketimbang mereka yang pakaiannya mahal-mahal. Contohnya, ya, walaupun Umar ini ngetes, Pak. Ya, ini nguji ini Umar Khattab, dan orang ini tidak tahu kalau itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi subhanallah. Nah, ini juga satu pelajaran penting bagi kita bahwa Umar bin Khattab itu biasa, istilahnya belusukan itu udah biasa, zaman Umar itu biasa. Tiba-tiba tengah malam, ya, dengerin cerita masyarakat, ya. Ternyata ada ibu-ibu, ya, yang profesinya adalah penjual susu tuh bersama anaknya. Ya, kata si ibu, "Nak, biar untung kita besar, gimana? Susunya dikurangin, tambah air yang banyak, dikasih gula saja. Ya. Biar untung kita banyak." "Jangan," kata anaknya. "Takut ketahuan sama khalifah." Ya, ini tengah malam kata ibunya. Enggak mungkin lah, khalifah sekarang udah istirahat nih. Ya, maksudnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sekarang sudah tidur. Ya, kata anak gadisnya ini, ya bolehlah Umar Khalifah Amirul Mukminin tidur, boleh dia tidur. Tapi Allah enggak bakal tidur. Itu luar biasa itu, Pak. Ya. Ini pedagang susu, tapi rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Makanya kita jangan tertipu dengan tampilan, ya. Tetapi tampilan menunjukkan ketakwaan juga. Ya. Kita dengan berusaha seperti jubah, ya mudah-mudahan jubah yang kita kenakan ini, ya malu-malu dikit lah kita berdosa. Kenapa malu? Masa pakai jubah berdosa? Ya, kita dengan berjenggot seperti ini ada semacam rasa malu untuk berdosa. Kenapa? Masa udah jenggot panjang masih berani nyolong, kan begitu. Jadi ini simbol ketakwaan. Ya, tetapi tidak bisa menjamin orang yang pakainya biasa-biasa juga pelaku dosa, tidak juga. Ya. Tidak benar juga. Yang penting hatinya dulu dah yang jilbabin, enggak benar. Ya. Kenapa kau belum pakai jilbab? Saya sih yang penting hatinya dulu dijilbabin. Itu enggak benar. Berusaha pakai jilbab, siapa tahu dengan pakai jilbab lebih takut menceritakan orang, ya. Ya.
Ngapain pakai jilbab kalau masih senang nyeritain orang? Nggak bener tuh. Itu nggak bener. Ya. Tapi berharap dengan dia pakai jilbab besar, dengan pakai cadar berkurang. Kenapa? Malu dia sama jilbabnya. Malu sama cadar. Masa udah pakai cadar masih doyan nyeritain orang? Nah, kurang lebih begitu. Nah, kita dengan berpakaian seperti ini, malulah kita. Malu. Masa udah tampilan kayak gini masih senang menggibah? Ya, masih senang menggibah. Jadi saudara, Bapak Ibu jamaah Allah SWT, ternyata tampilan kita ini juga bisa mempengaruhi keimanan kita, Pak. Ya, tampilan kita bisa mempengaruhi. Contoh, anak pengurus masjid, Pak, anak ketua masjid, itu kalau dia nggak benar itu jadi bahan cerita di masyarakat. Masa anak ketua masjid nggak benar? Ya, anak ustadz, masa anak ustadz nggak benar? Jadi profesi itu juga mempengaruhi kepada keluarga. Ya, maka kalau kita ditunjuk pengurus masjid, ya itu satu kenikmatan dari Allah. Dengan sendirinya kita pun akan lebih ketat mendidik anak kita. Sebab kita malu, anak kita nggak benar sementara kita pengurus masjid. Kita panitia pengajian senang, itu nikmat dari Allah. Dengan kita ngurus pengajian, masa ngajak orang ngaji, keluarga sendiri tidak diajak, nah itu. Jadi saudara, Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tukang susu, ini apa istilahnya? Pemerah susu, penjual susu. Ternyata imannya luar biasa. Ya, pengembala kambing yang mungkin tampilannya sangat sederhana, tetapi rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Ya, mestinya orang yang lebih berpendidikan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada bagian berikutnya, mungkin sampai di sini ada yang ditanya, disilahkan. Kalau tidak ada, kita masuk pada bab adab berikutnya terhadap diri kita, yakni muhasabah. Ya, muhasabah. Jadi yang pertama adab terhadap diri kita, taubat. Kedua muraqabah. Muraqabah artinya merasa diawasi oleh Allah, menghadirkan Allah dalam hidup kita. Itu kita akan lebih tentram, lebih hati-hati hidup kita. Ya, lebih hati-hati. Nah, yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah itu apa? Muhasabah itu introspeksi diri. Ya. Artinya apa, Pak? Kita terus bertobat kepada Allah. Kita terus berusaha dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, berbuat baik. Ya, kita ini kan bukan malaikat, Pak. Ya, kita bukan malaikat. Artinya naik turun iman kita ini. Ya. Kita udah berusaha terus diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, meningkatkan kualitas. Ingat, setan juga enggak akan diam. Dia pun akan terus menggoda. Maka perlu kita baca diri kita. Itulah yang disebut dengan muhasabah. Ya, muhasabah. Dengan muhasabah kita akan melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Ya. Jadi dengan muhasabah kita akan menemukan kekurangan-kekurangan diri kita. Ini pentingnya muhasabah. Muhasabah yang pertama, muhasabah terhadap perintah Allah. Dari sekian banyak perintah Allah, coba kita hitung-hitung, apa yang belum saya lakukan? Kenapa belum saya lakukan? Ya. Setelah yang wajib, yang haram, tulis semua perkara-perkara yang diharamkan. Lalu kita baca diri kita, apa larangan Allah yang masih saya langgar? Ya, contreng. Oh, saya masih riba. Oh, lidah saya masih senang nyebut nama orang, menggibah orang. Nah, itu muhasabah. Ya. Jadi kita akan
menemukan dosa-dosa kita. Orang kalau rajin muhasabah, dia akan menemukan dosa-dosanya dan dia tidak akan menemukan dosa orang lain. Ya. Karena kita lupa kepada diri kita, akhirnya kita lebih banyak paham tentang dosa orang lain ketimbang dosa kita. Kenapa orang tidak memuhasabah? Orang tidak mau muhasabah karena merasa dirinya ahli ibadah, merasa dirinya tidak punya dosa. Ya. Makanya penting muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitung-hitung dirimu sebelum engkau dihitung. Ya. Siapa yang sering menghitung dirinya di dunia, maka akan diringankan hisabnya di hari akhir. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang-timbang dirimu sebelum engkau nanti ditimbang di hari akhir. Muhasabah ini dilakukan kapan? Setiap hari, bukan acara tahunan. Ya, menyambut akhir tahun atau mengawal 5 menit sebelum tidur. Ya, 5 menit sebelum tidur kita muhasabah. Dari bangun, kita bangun jam 3 atau jam 4. Sekarang kan subuh agak cepat. Kita udah bangun tuh jam 3, jam 4 tuh udah bangun. Tidur jam 10 malam. Coba dihitung-hitung. Dari bangun jam 3 sampai jam 10 malam lagi, ngapain aja kita? Ngapain tuh? Dari sekian puluh jam itu, mana yang lebih mendominasi? Oh, tadi saya masih nyebut nama orang. Ya, tadi saya masih masbuk, zuhurnya masbuk, asarnya masbuk. Ya, nah, itu muhasabah. Besok bertekad untuk tidak lagi menggibah orang. Hari ini dari bangun jam 4 sampai sekarang nih, ya, atau sampai malam ada 5 waktu salat yang kita lewati. Mana yang masbuk? Dari 5 waktu ini mana yang tepat waktu? Oh, hari ini saya masbuknya 3 waktu. Besok jangan masbuk lagi. Nah, itu manfaatnya muhasabah kata ulama. Kita akan menemukan kesalahan diri kita. Tapi kalau kita lupa menghitung-hitung diri kita, akhirnya diri kita ini akan senang menghitung kesalahan orang. Ya, padahal kalau kita mau jujur, Pak, kalau mau jujur nih, kalau kita ceritakan aib orang selesai 10 menit, Pak. Ini kita menggibah orang selesai 10 menit. Kenapa lama menggibah orang? Karena diulang-ulang saja. Itu aja yang diceritakan, dosa yang satu diulang-ulang. Ya. Padahal kalau mau dirunut nih dosa orang paling 10 menit selesai. Tapi kalau kita mau menceritakan dosa kita, itu sekian puluh jam gak habis. Kenapa? Dosa kita sangat banyak. Karena kita lupa kepada diri kita, sok suci diri ini, akhirnya kita sibuk menghitung dosa-dosa orang lain. Ya, ikhwani jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikisahkan oleh pengarang kitab. Jika telah tiba waktu malam, artinya udah mau tidur nih Umar bin Khattab, ia kadang memukul kedua telapak kakinya. Ini udah rebahan, ya, udah baca doa, mau tidur, dia suka pukul-pukul kakinya, Pak. Umar bin Khattab, dia pukul-pukul kakinya. Dia pukul dengan tongkat. Ya, orang-orang dulu kan punya tongkat, Nabi juga punya tongkat. Dia suka pukul kakinya dengan tongkatnya. Lalu dia tanya sama kakinya, kaki. Dia ngobrol dengan kakinya, Umar bin Khattab nih, Pak, ngobrol. Tadi kamu jalan kemana aja? Tuh. Umar bin Khattab ini, Pak. Dia tanya kakinya, tadi kemana aja kamu bawa mata saya? Wahai kaki, tadi kemana aja kamu bawa telinga saya? Subhanallah. Ya.
Ini muhasabah Umar bin Khattab. Dia tanya gaginya, jangan-jangan mata saya berdosa gara-gara kamu arahkan mata ke sana. Walaupun sekarang enggak kemana juga, ya banyak nuansa dosa di rumah. Ya, enggak mesti keluar rumah sekarang. Ya, di dalam kamar buka HP dikit ya udah. Ya, nuansa dosa luar biasa. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Muhasabah ini akan menemukan kesalahan pada diri, akan lahir sikap baru yang disebut dengan mu'aqobah. Ya, mu'aqobah. Contoh Abu Talhah, ya, sahabat mulia Abu Talhah. Suatu hari Abu Talhah disibukkan oleh kebunnya. Ini Abu Talhah termasuk sahabat kaya nih. Dia disibukkan oleh kebunnya hingga dia lalai melaksanakan sholat berjamaah. Ya, Abu Talhah sahabat, saya ulangi, sahabat kaya. Suatu hari dia tidak sempat melaksanakan sholat berjamaah karena disibukkan oleh kebunnya. Ya. Lalu dia muhasabah. Kenapa saya tidak sholat berjamaah? Gara-gara kebun saya nih. Nah, setelah dia melakukan kesalahan kepada dirinya, ya, maka Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia bersedekah dari hasil kebunnya itu, dia sedekahkan. Ya. Hasil kebunnya itu dia sedekahkan. Ya. Walaupun Abu Talhah ya orang rajin sedekah. Artinya jangan difahami kita akan sedekah kalau melakukan dosa. Kenapa belum sedekah? Belum punya dosa. Ya. Sedekah terus. Tapi sangat penting kita bersedekah ketika kita melakukan dosa oleh sebab bisnis, oleh sebab usaha. Ya. So kadang-kadang gara-gara ini benar nih Pak, cerita benar, saya kemarin habis ngurus surat suntik buku kuning. Ada teman, ada jamaah Blok M cerita, ya, karena dia mengejar sesuatu, kalau jebol katanya itu bisa dapat duit sekian ratus juta. Ya, kalau jebol Ustaz saya dapat duit sekian ratus juta. Apa yang terjadi? Karena dia mengejar yang sekian ratus juta, beberapa kali dia tidak sholat berjamaah. Ya, beberapa kali tidak sholat berjamaah. Dia mulai tersadar. 3 pekan lalu saya ditelepon jamaah, ya, dia kerja di PLN. Ini contoh orang muhasabah dan mu'aqobah. Ya, dia membaca dirinya dan menghukumi dirinya untuk lebih meningkatkan ketakwaan. Dia kuliah S2 di UI. Dia udah karyan BUMN. Ustadz, lalu dia tanya ke saya ini semangat kuliah luar biasa katanya. Semangat kuliah luar biasa. Saya sudah habis, pokoknya udah banyak. Kalau saya tidak salah, per semesternya itu 40 apa 60 juta begitu ya, per semesternya. Dia sedang ngambil S2. Ya. Pokoknya kalau selesai itu bisa habis ratusan juta. Kalau selesai. Dia udah banyak habis, saya sudah banyak habis Ustaz. Ya. Apa masalahnya? Saya semangat kuliah. Karena saya semangat kuliah, jadi malas saya duduk di majelis ilmu. Karena saya semangat kuliah, dapat tugas dari dosen, sampai larut malam saya ngetik, akhirnya saya tidak sempat sholat tahajud. Terus gimana? Saya putuskan, saya tidak lanjut kuliah. Ya,
Ini jamaah yang kemarin kita bina, ya, waktu saya umroh, saya yang bimbing, ya, dia umroh dengan anak istrinya, luar biasa, perubahannya luar biasa, ya. Saya sudah habis ratusan juta kata dia, udah habis banyak, tapi semangat kuliah saya luar biasa, tapi saya jadi malas sholat tahajud. Terus gimana, Saya bismillah tidak meneruskan kuliah saya takut gara-gara ini saya meninggal dalam kondisi malas sholat tahajud. Ini contoh muhasabah dan muaqabah, ya, contoh muhasabah dan muaqabah, memberi sanksi terhadap diri sekiranya kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani jamaah yang rahmati Allah SWT, saya kira kita cukupkan kajian kita, ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang, ya. Setelah kita membahas adab terhadap diri kita, maka yang berikutnya adalah adab terhadap sesama makhluk. Yang pertama yang akan kita bahas, adab terhadap kedua orang tua, ya, adab terhadap kedua orang tua. Sebelum kita tutup, ya, barangkali ada yang ingin ditanya, karena saya ada ceramah lagi di Tanah Abang, jadi harus berangkat. Barangkali ada yang ingin ditanya, disilahkan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Untuk dosa ghibah, cara tobatnya kan kita minta ampun kepada Allah, dan kalau bisa dihalalkan dari orang yang kita bicarakan. Tapi kalau seandainya misalnya ngerasa malu gitu Ustadz, itu gimana Ustadz? Nggak boleh, dia nggak boleh malu, ya, kita harus datang kepadanya minta maaf, ya, terus datang minta maaf, terserah bagaimana responnya. Mau dia maafkan, mau kita dianggap cap buruk sama dia, terserah. Yang penting kita datang niat ikhlas, niat tulus, minta maaf, ya, daripada nanti ditampakkan di hari akhir, ya, ternyata dia tidak sengaja dapat aliran pahala, ternyata dosa kita pindah kepada dia, ya, minta maaf, ya. Mungkin kalau belum bisa ketemu, bisa via chat kalau kita punya nomor dia, ya. Nampaknya berat saya kalau ketemu, maka kita dihubungi aja, minta maaf, ya, tadi saya begini, saya begini, ya. Respon dia terserah, ya. Yang penting bagi kita sudah ada usaha untuk minta maaf. Demikian, ya. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ana mau tanya terkait amalan. Adakah amalan atau doa agar kita bisa senantiasa merasa diawasi oleh Allah? Adakah doanya atau amalan? Jadi kita tuh bisa terus merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak merasa diawasi olehmu. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak takut kepadamu. Ya, intinya kan hati. Kalau hati sudah terpaut kepada Allah, takut kepada Allah, ya. Tapi kalau hati kotor, hati tidak merasa diawasi, tercabut, maka dalam keadaan sendiri kita akan berani melanggar aturan Allah. Itu doanya. Yang kedua, amalannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis,
bahwa di antara penghapus pahala yang di antara penghapus pahala yang sangat berbahaya itu adalah kelihatan alim di hadapan orang, tapi di saat dalam keadaan sunyi berani melanggar aturan Allah, itu menghapus pahala kita. Ya, sehingga kata Rasulullah, ada orang nanti di hari akhir membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Dia punya pahala sangat banyak, sangat besar, tetapi dihapus pahalanya oleh Allah. Kata sahabat, sifna ya Rasulullah, sifna ya Rasulullah, sifati kepada kami, siapa mereka wahai Rasulullah? Membawa pahala sebesar gunung, tapi dihapus oleh Allah. Mereka itu adalah, kata Rasulullah, orang yang bertakwa di hadapan manusia, tapi dalam keadaan sendirian dia berbuat dosa. Ya, ada tetangga ngelihat nggak berani dia, tapi kalau nggak kelihatan, udah nggak terlihat oleh manusia, udah tidak terlihat oleh tetangga, dia berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Maka hakikat iman kita itu bukan pada saat kita dilihat oleh orang lain. Hakikat iman kita pada saat hanya kita dengan Allah. Itulah iman kita yang sesungguhnya. Ya, kalau kita bertakwa di tengah keramaian itu bisa jadi karena terbawa suasana. Tapi kalau kita bertakwa di saat tidak ada yang ngelihat, hanya kita dengan Allah, itulah hakikat dari keimanan kita. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Demikian. Ada yang lain? Cukup? Ya. Mu'aqabah itu lahir setelah muhasabah. Jadi kita muhasabah nih. Ya. Saya terlambat sholat zuhur berjamaah. Kenapa saya terlambat sholat zuhur berjamaah? Karena saya sibuk di toko. Ya, melayani orang banyak. Akhirnya saya sholat di rumah. Nah, dengan sebab itu, sebagian dari keuntungan kita yang tadi sibuk itu melayani orang, kita keluarkan, kita sedekahkan. Itu namanya mu'aqabah. Contoh, mohon maaf, ya, kalau ada yang ojek online, dengan sebab dia banyak mengantar orang, akhirnya dia tidak sholat berjamaah. Kenapa kau tidak sholat? Aduh, tadi banyak orderan, ya, sampai waktu sholat juga masuk. Maka dia keluarkan sebagian dari hasilnya, dia infakkan. Walaupun infak tidak mesti seperti itu. Ya, infak tidak mesti seperti itu, namanya mu'aqabah, memberi sanksi terhadap diri setelah melakukan dosa. Ya, niatnya apa? Bahwa sanksi dunia ini berat, tapi ada sanksi yang lebih berat, yakni sanksi hari akhir. Ya, kita anggap cukup. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.